Shalom Bapak Ibu semua. Luar biasa penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Tangan Tuhan selalu siap menuntun langkah kita, selalu menggenggam tangan kita, membawa kita kepada air yang tenang. Indah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sampai dengan hari ini kita boleh beribadah online. Semua boleh Tuhan izinkan. Mari sama-sama kita satukan hati kita pada pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus, Bapa kami yang luar biasa baik. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau Engkau bertata penuh Tuhan atas ibadah kami, menjangkau kami dengan luar biasa Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami, setiap doa kami, setiap firman yang ditaburkan, Bapa, boleh menguatkan kami, boleh melengkapi kami dengan senjata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawatlah kami Roh Kudus. Engkau ada buat kami Tuhan. Apapun keberadaan kami, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi.
yang besar, sesuatu yang indah, mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilegakan, yang sakit disembuhkan. Ada kemenangan dalam hadirat-Mu, ada mujizat dalam hadirat-Mu. Kami hampiri Kau Tuhan, kami tak pernah sendiri, kami tak pernah melangkah sendiri. Ada Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya, 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 mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami Tuhan, karena kami benar-benar membutuhkan Engkau Tuhan. Tuntunan-Mu yang kami rindukan melalui firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Edi Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami siap menerima taburan benih firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami berhimpun bersama-sama dalam ibadah online. Tidak mengurangi kerinduan kami Tuhan, meskipun suasana dunia semakin mencekam, tetapi hati kami mengalami damai sejahtera karena hidup kami terpelihara berpegang pada firman Tuhan. Berikan kami kekuatan supaya hidup kami tidak khawatir, tetapi kami mempunyai satu kepastian bahwa apa yang ada di depan kami itulah pengharapan kami, yaitu keselamatan. Kami akan menyambut firman-Mu pada pagi hari ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini kita melakukan ibadah secara online sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kita harus taat kepada pemerintah yang ada di muka bumi ini. Kalau kita taat kepada firman Allah, kita belajar taat kepada pemerintah yang ada di muka bumi ini. Tapi tidak mengurangi nilai inti ibadah kita pada pagi ini, yaitu bahwa hidup kami, hidup kita, hidup saya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjalan di depan, untuk mendahului perjalanannya. Apa yang dihadapi murid-murid Tuhan Yesus saat dia berjalan, dia naik perahu dan pergi ke seberang. Tidak sebegitu mulus apa yang mereka bayangkan. Tuhan izinkan mengalami suatu godaan, mengalami suatu percobaan, mengalami suatu ujian untuk menguji iman kita. Bagaimana kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan izinkan kita maju ke depan untuk memberitakan kabar baik ini. Tidak semudah itu. Banyak halangan, banyak rintangan. Kita membaca dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22. Begini bunyinya. Inilah situasi dan kondisi dunia. Ya. Suasana zaman dahulu tidak ada bedanya dengan suasana zaman sekarang. Cuma zamannya berbeda. Tetapi suasananya tetap. Apa yang dihadapi manusia pada zaman dulu, zaman sekarang juga sama. Bahkan lebih hebat. Di sini Tuhan mengatakan, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, ayat 22. Dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Tadinya Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Setelah mereka kenyang dan mereka mendapatkan satu bagian berkat apa yang mereka dengar dari firman Tuhan melalui Yesus mengajar, disampaikan juga dengan tanda-tanda mujizat, yaitu perbanyakan roti. Dari 5 roti 2 ikan menjadi memberi makan 5.000 orang. Dan sisanya begitu melimpah. Dan sekarang murid-muridnya diizinkan praktek mendahului perjalanan ke seberang. Dan di sana ada pekerjaan yang lebih besar. Tuhan Yesus mengatakan ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini doa imam besar. Ini doa seorang guru besar. Dia berdoa seorang diri. Dia berdoa untuk manusia yang pada waktu itu merindukan keselamatan, merindukan kedamaian. Tetapi pada waktu itu, apa yang terjadi? Yang dialami oleh murid-murid setelah murid-murid naik perahu mendahului Yesus ke seberang. Dikatakan, ketika hari sudah malam, malam pekat, perahu itu mengarungi sebuah danau. Sesudah malam, ia sendirian di atas. Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini pada malam yang begitu gelap pekat, murid-murid dihadapkan dengan angin sakal dan perahu diombang-ambingkan. Diizinkan perahu itu diombang-ambingkan di atas gelombang angin sakal.
Luar biasa. Murid-muridnya, dia bertahan di dalam perahu. Itulah gelombang kehidupan pada akhir zaman. Zaman sekarang ini seluruh dunia digonjang-ganjingkan, mengalami suatu gelombang yang besar yang melanda seluruh muka bumi. Dan manusia tidak mampu lari lagi. Apa yang ada di depannya harus dihadapinya. Sekarang apa yang terjadi, saudara? Anak-anak kita zaman sekarang ini dihadapkan dengan peristiwa yang dahsyat, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Pada zaman dulu waktu kami masih kecil juga dihadapkan dengan peristiwa yang sama. Hal-hal yang sedemikian itu tentunya membuat manusia takut, membuat manusia hilang harapan, bimbang, dan mereka mencari keselamatan. Tapi apa yang tertulis dalam Alkitab ini? Dikatakan ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini Tuhan buktikan, gelombang boleh terjadi, masalah boleh terjadi. Kalau dunia sekarang mengalami gelombang yang begitu besar, yang mengombang-ambingkan, memporak-porandakan negara besar, siapapun negara itu, mereka tidak mampu menghadapi pandemi yang sedemikian dahsyat. Seizin Tuhan ini terjadi untuk menguji iman kita. Sebagaimana besar iman kita kepada Tuhan saat menghadapi pandemi, menghadapi gelombang yang akan menenggelamkan manusia. Semua manusia akan binasa. Tidak sedikit manusia yang meregang nyawa oleh karena pandemi ini. Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Tentunya manusia berusaha dengan ilmunya, dengan kepintarannya untuk bisa menghadapi ini, menangkal ini. Manusia hanya bisa dengan kekuatan sendiri. Dan itu pun tidak mampu. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, murid-murid tidak mampu menghadapi angin syakal yang begitu besar yang akan sebentar lagi menenggelamkan mereka. Dan mereka tahu bahwa Dia akan menolongnya. Pada saat yang sangat-sangat kritis, dengan suasana yang gelap gulita, firman itu datang. Apa katanya? Jangan takut, ini aku. Luar biasa bukan? Sekarang ini kita mendengar firman Tuhan. Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang saat mengalami hal yang sama, suara ini berkata, jangan takut, ini aku, ini firman. Ini yang membuat kehidupan kita itu tidak gentar lagi. Dikatakan di sini, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Dalam keadaan ketakutan yang mencekam ini, tidak banyak orang berseru kepada nama Tuhan. Bergelimpangan korban-korban setiap hari. Terhitung berapa ratus, berapa ribu, berapa juta jiwa manusia di muka bumi yang terpapar, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Kita berdoa dalam keadaan ketakutan mencekam ini. Kita tetap berdoa, tetap di atas perahu, tetap di atas iman kita yang diombang-ambingkan begitu dahsyatnya gelombang itu. Tapi di dalam perahu itu ada kehidupan yang mempunyai pengharapan. Mereka berseru kepada Tuhan. Meskipun salah dalam berseru, itu hantu. Tetapi mulutnya tidak mampu
untuk mengatakan perkataan yang benar karena rasa takutnya itu. Kemudian di sini dituliskan dan kita baca, lalu berteriak karena takut, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Disuruh tenang. Ayo, kita jangan panik, kita menghadapi suasana seperti ini. Gelombang-gelombang kehidupan manusia, rumah tangga kita, ekonomi kita. Ada penutupan-penutupan sementara, daerah-daerah yang memungkinkan untuk berkerumunnya manusia. Sehingga penyebaran virus itu akan lebih cepat. Ini adalah salah satu tindakan dari pemerintah. Kita dukung. Kita dukung. Demi untuk keselamatan. Demi untuk kebaikan. Supaya tidak terlalu banyak korban yang sia-sia. Karena ketidaktaatan kita. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, tenang, ini aku, jangan takut. Ini firman yang menguatkan, ini firman yang meyakinkan kita. Kita tidak boleh takut lagi, tapi kita harus tenang menghadapi itu semua dengan doa. Berdoa untuk seluruh negeri, berdoa untuk seluruh bangsa, berdoa untuk seluruh dunia. Tentunya Tuhan juga mendengar doa-doa orang benar. Di sini dituliskan juga, tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini perlu pembuktian. Kebenaran itu juga perlu pembuktian. Yang membuktikan adalah hamba Tuhan Petrus. Jikalau engkau Tuhan izinkan hambamu ini terjun ke laut, ke danau ini dan berjalan di atas air. Apa? Memang Tuhan pernah mengatakan ujilah aku. Dan manusia juga mengatakan ujilah aku Tuhan. Perlu saling menguji kebenarannya. Dan murid-murid ini sangat yakin bahwa apa yang dilihat itu bukan seperti semula yaitu hantu, tapi dialah Tuhan, dialah firman. Jangan takut kita. Jangan takut. Boleh kita mengatakan seperti itu. Seperti Petrus, izinkan hambamu ini untuk berjalan di atas air. Supaya apa? Mujizat ini terjadi juga. Dibuktikan dengan kuasa Tuhan dinyatakan kepada Petrus. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Seizin Tuhan kita masuk dalam ranah peperangan dengan virus seperti ini. Izinkan kami masuk dalam suasana seperti ini. Tuhan izinkan, silakan. Ini menguji iman kita. Sebesar apa iman kita? Sekuat apa iman kita? Yesus mengatakan demikian. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa. Manusia pertama yang diizinkan berjalan di atas air adalah Petrus. Dan tertulis, dicatat sampai hari ini. Kalau kita seizin Tuhan memasuki ranah peperangan dengan virus ini, seizin Tuhan kita masuk dan kita diizinkan Tuhan untuk berhasil. Taat kita. Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada pemerintah. Itulah keberhasilan kita. Virus itu tidak akan menghantam siapapun kalau kita berseru kepada Tuhan. Seizin Tuhan.
juga didasari atas kita mentaati segala prokes yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kita jangan main-main. Ini serius, saudara. Firman Tuhan sudah mengatakan lebih dulu. Tuhan izinkan datang atau berjalan di depan untuk menghadapi tantangan itu. Tuhan izinkan mengalami gelombang. Tuhan izinkan Petrus berjalan di atas air. Itu seizin Tuhan. Pandemi ini seizin Tuhan. Nanti kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4. Coba saya teruskan lebih jauh lagi. Ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, ini manusia. Ini kita, ini saya. Ya, kalau sudah mengalami itu, wah Tuhan, pertolongan Tuhan dahsyat luar biasa. Jangan sombong. Seringkali kita tampil beda atau kita menghadapi segala sesuatu kita bisa berhasil. Kemudian kita mengatakan, oh ini karena aku beriman, aku percaya. Tidak seperti yang lain-lainnya. Merasa dirinya paling. Ini sifat yang sombong, ini Tuhan tidak suka. Tuhan melihat Petrus saat dia berjalan di atas air. Dia diizinkan merasakan tiupan hembusan angin malam dan membuat hatinya resah dan bimbang, dan dia mulai tenggelam. Ini kalau mengandalkan kemampuan kekuatan sendiri, memang seizin Tuhan, tapi juga diizinkan tenggelam. Supaya apa? Pertolongan Tuhan tepat pada saatnya. Ini pentingnya. Kalau mulut ini tidak bisa berteriak, tenggelam. Tuhan tidak dengar, mereka tidak berteriak. Habis. Tapi selama kita masih ada kesempatan, saat mau tenggelam, merasakan tiupan angin malam yang begitu mencekam, membuat hatinya takut dan bimbang. Tuhan Yesus, tolong. Secepat itu pertolongan Tuhan tepat pada saatnya. Ini kita, ya, ini kehidupan kita, seluruh dunia, saudaraku. Kalau pemerintah menganjurkan supaya kegiatan ibadah, kegiatan mal, swalayan, dan lain sebagainya, pernikahan, apa yang tertulis dalam peraturan itu, kita mau mentaati, aman kita, aman. Kita cari amannya saja, jangan coba-coba, saudara. Ya, jangan coba-coba. Kita harus taat. Coba seterusnya. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Ini saudaraku, kalau kita kurang percaya saya sudah percaya, tapi masih kurang. Buktinya apa? Takut, khawatir. Ya, kalau kita tidak kurang, iman percaya kita begitu kuat, begitu utuh, tidak kurang, penuh. Terhindar kita. Terhindar dengan hal seperti ini. Ya, jangan sombong kita. Semua juga terpapar, tidak terkecuali. Baik hamba Tuhan, anak Tuhan, orang-orang lain, semua terpapar. Ya, peristiwa-peristiwa yang kita lihat di negara lain, bagaimana mereka berkerumun begitu banyak sehingga terpapar begitu cepatnya korban-korban yang berkelimpangan. Apa mau seperti itu kita? Kita punya hikmat. Kita punya hikmat. Orang yang berhikmat kalau ada bencana mesti sembunyi. Tapi yang tidak berhikmat berjalan terus dan celaka. Ini saudaraku. Terus. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkaulah
anak Allah baru, kalau sudah klepek, sudah mengalami seperti itu, baru kita menyembah Tuhan. Oh Tuhan, kau ajaib, Tuhan kau maha kasih. Ini, nah, jangan takut ya. Ayo kita lakukan. Coba kita baca di dalam suratan 1 Petrus pasal yang ke-3. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13. 1 Petrus 3 ayat yang ke-13. Sudah? Menderita dengan sabar. Ya. Ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, kita rajin berbuat baik. Ya perbanyak perbuatan baik. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Kalaupun kita menderita karena kebenaran, mengalami kesusahan karena kebenaran, ya, kamu akan berbahagia. Berbahagia. Meskipun pandemi sekarang melanda kemana-mana, kita juga ikut sependeritaan dengan mereka-mereka yang terpapar itu. Tapi dikatakan, kamu akan berbahagia sebab janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Kalau mereka orang-orang takut kepada sesuatu yang menakutkan ini, yang mencekam ini, kita juga takut, tapi jangan ikut-ikut takut. Ngerti ya maksudnya? Jangan ikut-ikut takut. Takut sih takut, tapi jangan ikut-ikut takut, ikut panik. Coba saya baca lebih jelas lagi. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tidak boleh gentar kita. Tetap kita di rumah juga bisa berdoa, di rumah bisa membaca firman, berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain, mendoakan supaya suasana seperti ini cepat berlalu. Ya, ini 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini kuduskanlah firman itu. Yesus sebagai Tuhan. Kuduskan ini, sucikan dalam hati kita. Dia yang menyucikan hati kita. Kita yang disucikan oleh Dia. Nih, ini pengayoman, ini pemeliharaan. Saudaraku, terus ayat yang selanjutnya. Dan siap sedialah pada segala waktu yang memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Tentang apa? Tentang pengharapan ini. Pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Jangan sombong. Tidak boleh sombong. Merendahkan yang lainnya. Kamu ini, kau kena ini. Aku tidak. Tidak bisa begitu, jangan. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Coba 1 Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita berpegang pada firman Allah.
kita berpegang teguh pada firman Allah, tentunya kita tidak ada perasaan takut. Semua orang punya rasa takut. Takut sih boleh takut, tapi jangan takut. Saya baca ulang. Ayat 18 ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih, di dalam firman, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Karena kita tidak sempurna dalam kasih, ayo kita berpegang pada firman Tuhan. Ini maksudnya, supaya kasih kita menjadi sempurna. Ya, surat 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Ayat 15, perhatikan. Sebab itu berdirilah teguh. Nah, kalau kita takut, berarti tidak sempurna kita. Ya, kita akan mengalami hukuman karena ketakutan itu. Kasih itu sempurna, kasih itu tidak ketakutan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis, baik secara online maupun secara offline. Kita ikuti terus ibadah ini. Kami tahu mungkin di daerah pedalaman, di desa, mungkin sulitnya sinyal. Ya, mungkin tidak semua mempunyai HP yang begitu kuat. Ya, tapi usahakan bisa bergabung dan bisa menikmati. Coba saya baca. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kami terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ini firman itu memberi kekuatan, firman itu menghibur kita dan kita tidak takut lagi, saudara. Kita tidak bisa lari dari firman. Kita anak-anak Allah, orang Kristen, tidak lari kemana-mana, hanya kepada firman ini saja kita lari. Berlindung, minta pertolongan. Tenanglah, jangan takut, ini aku. Petrus merasakan seizin Tuhan berjalan di atas air saat mengalami goncangan, angin sakal, angin malam, dia mulai tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolong aku. Ini gak salah, saudara. Kita harus ke sana. Arahnya hanya satu. Yesus firman itu pribadi yang sangat tahu dan maha tahu dengan kesulitan-kesulitan kita pada saat ini. Nih. Ya. Ayo kita sungguh-sungguh tetap berdoa, bila perlu berpuasa untuk bangsa negara kita, untuk daerah sekitar kita, untuk bangsa negara seluruh muka bumi. Tuhan mendengar doa-doa orang benar. Dengan doa sungguh-sungguh, besar kuasanya, kata firman Tuhan. Ya. Kita tutup terakhir. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Ini ayat terakhir. Ayo
kita praktekkan, kita lakukan. 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5. Sudah? 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Ya. Sudah, mari. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ayo. Jangan takut. Kita harus ada perlawanan kita. Lawanlah dia. Siapa dia itu? Antikris. Siapa dia itu? Virus. Siapa dia itu? Tulah. Siapa dia itu? Penyakit. Dan macam-macam. Antikris bisa berbuat apa saja di muka bumi ini untuk memporak-porandakan umat-umat Tuhan supaya tercerai-berai. Ayo. Ayat 9. Kita baca dengan yang keras. Ayo baca sama-sama. Keras. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sependeritaan kita. Di belahan negara manapun. Hari ini sudah berapa tahun sependeritaan yang sama. Ayo kita lawan orang-orang percaya, anak-anak Allah dengan iman yang teguh. Ayo, jangan iman yang tidak penuh, percaya yang tidak penuh, tapi sepenuh. Lagi kita baca. Wah, senang ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, memanggil kita, memanggil saya. Ya, memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Waduh. Anugerah Tuhan itu besar sekali, saudaraku. Coba kita baca lagi. Ya. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi kamu, meneguhkan kamu, menguatkan kamu, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita menderita, mengalami penderitaan yang sama sependeritaan dengan mereka-mereka semua. Ayo kita dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan kita. Supaya dengan hadirnya iman kita, hadirnya kehidupan kita, mereka juga mengalami hiburan, mengalami kekuatan, saudaraku. Ini pentingnya kita berbuat baik kepada sesama siapapun orang. Ayo. Kemudian 11. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayo. Masih ada hari esok, masih ada hari depan yang kita hadapi. Masih begitu berat. Tetapi dengan surat 1 Petrus pasal yang kelima ini ayat 9, kita menjadi kuat, kita menjadi kokoh, kita menjadi teguh, kita dilengkapi, dan kita mengalami suatu pertolongan Tuhan. Karena Kristus adalah Tuhan. Dia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, kekal selama-lamanya, saudaraku. Ayo kita kerjakan ini, lawan dia dengan satu motivasi yang tinggi. Taati segala peraturan pemerintah yang ada sekarang ini dengan protokol-protokol kesehatan, dan didukung dengan doa-doa kita. Berdoa memohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan semuanya ini yang sudah terjadi.
Karena kita juga mengalami sependeritaan yang sama orang-orang di seluruh dunia. Apa kita hanya tinggal melongo melihat apa yang ditayangkan di televisi? Itu waduh luar biasa itu. Tapi hati tidak ada sedikit pun tergerak untuk berdoa untuk mereka. Kita berdoa, Tuhan begitu besar kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kasihilah mereka. Mereka juga ciptaan Tuhan. Mereka adalah gambarnya Tuhan. Ayo saudaraku, di sekeliling kita, dalam rumah tangga kita, kita belajar. Kita belajar taat. Kita belajar melakukan firman Tuhan. Ayo, sisihkan waktu. Entah malam, entah pagi, entah siang. Lakukan. Kita doa untuk orang-orang seluruh umat di seluruh dunia. Kita jangan egois. Kalau kita diberkati, kalau diselamatkan, apa tidak ingin mereka juga selamat? Ini pentingnya kalau kita menjadi anak-anak Allah, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan. Minggu depan tetap kita ibadah online, saya rasa. Sampai kita buka kembali tanggal 1 Agustus. Seizin Tuhan, kita akan adakan ibadah offline. Ya, selama ini ayo kita tetap berjuang, tetap kita lakukan dengan iman yang teguh. Berdoa, dan terus berdoa. Ini yang bisa kita lakukan. Kita angkat satu pujian. Tangan Tuhan menyelamatkanku. Jika aku berada dalam kesusahan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Benar Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Firman Tuhan menguatkan kami. Firman Tuhan menggairahkan kami untuk kami bersama-sama melawan peperangan dengan antikris yang bekerja sebagaimana mereka menggoncangkan seluruh dunia, memporak-porandakan negara-negara seluruh dunia. Tetapi firman-Mu
dengan tegas, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Inilah senjata kami Tuhan, senjata-senjata dari Allah untuk menghadapi serangan-serangan dari kelompok-kelompok antikris dan nabi palsu. Dengan sepak terjangnya mendatangkan malapetaka, mendatangkan suatu pandemi yang berkepanjangan dan banyak manusia yang berguguran. Tapi pada pagi hari bersyukur Tuhan, Saudara berbicara mengenai bagaimana hidup manusia, hidup murid-murid jikalau diizinkan Tuhan bekerja di depan. Yang dihadapi adalah gelombang dunia pada saat ini. Tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami semua, para hamba-hamba Tuhan. Engkau menolong kami semua, gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Engkau menolong juga negara bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden sampai pejabat daerah. Tuhan, kami ingin taat melakukan segala apa yang mereka sudah keluarkan peraturan-peraturan untuk pencegahan ini. Izinkan kami semua berdoa, terus berdoa Tuhan. Semoga pandemi ini sudah berlalu dan cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan, penghiburan pada mereka yang sudah mengalami suatu kematian, penderitaan, berduka. Tetapi firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Sedang jemaat-Mu, gereja-gereja yang lain. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mengalami kesegaran, boleh mengalami satu kekuatan yang baru. Dan kami yang hadapi adalah menghadapi dengan iman yang teguh, yaitu segala pencobaan-pencobaan ada di depan kami. Terima kasih, kami akan berpisah, berkat Tuhan akan Tuhan curahkan. Saudaraku kekasih sekalian, terimalah berkat kasih sayang dalam Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal tetap dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara sekalian hari ini, sampai selama-lamanya. Tetap teguh berdiri iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.